Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mafizal Radio. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemrograman C++ untuk modul 5 dan modul 6. Modul 5 itu tentang structure. Ya, ini untuk soal yang pertama kita masuk ke modul 5. Sini ditanya untuk perbedaan instruksi program di atas dengan array. Lalu cara supernya. Kita jalankan saja dulu programnya. Ini kita compile. Ini sudah saya tulis lagi programnya. Jalankan. Nah, employee name di sini misalnya Fitra. Untuk alamat misalnya jalan di situ. Untuk salary misalnya 2 juta. Nah, maka hasilnya untuk employee datanya akan seperti ini. Employee name Fitra digabung addressnya jalan di situ dan untuk salary sekian. Nah, untuk nama dan alamat sendiri sudah dibuat karakternya berukuran 20 dan alamat juga 20, sedangkan salary menggunakan ini integer tipe datanya. Oke, kita langsung masuk ke soal kedua. Nah, ini adalah soal kedua. Sini diminta untuk menjelaskan keluaran programnya. Kita salin saya dulu programnya. Nah, ini programnya untuk nomor 2. Komen dulu. Sudah kita compile, jalankan. Nah, di sini untuk grup 1 diminta untuk chiefnya siapa namanya. Misalnya di sini Fitra. Untuk ini misalnya 1345. Nah, untuk membernya sih misalnya Tono. Name-nya misalnya ini. Member 2 Bruri. Name-nya segini misalnya. Nah, untuk grup 2 chiefnya atau ketuanya misalnya Momo. Name-nya misalnya ini. Nah, untuk member pertama misalnya Angga. Name-nya misalnya ini. Untuk member keduanya Adha. Name-nya ini. Untuk grup 3 ketuanya misalnya Eman. Name-nya ini. Untuk member satunya misalnya Tini. Name-nya sekian. Member keduanya Rina misalnya. Name-nya ini. Nah, hasilnya akan keluar seperti ini. Untuk grup 1 chiefnya nanti akan terlihat seperti ini, membernya, ini namanya dan name-nya di sini. Nah, untuk dari nama sendiri sudah tentukan karakternya itu 20 dan name juga di sini 8. Tapi dia menggunakan tipe karakter. Nah, ini ada programnya yang tadi. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3 sekarang. Nah, ini adalah soal nomor 3. Nah, sini diminta untuk jelaskan perbedaan antara instruksi cin dan cin.getLine. Apa fungsi dari sizeOf pada parameter kedua getLine? Catat suka programnya. Nah, sekarang kita salin dulu programnya.
Ini untuk soal nomor 3. Kita uncomment, kita compile, jalankan. Nah, sini diminta untuk masukkan nama, misalnya Fitra, alamat Jalan Cisitu misalnya, City Bandung, zip code-nya misalnya 12345. Untuk nama yang kedua, Rini, Jalan Kalimantan, City Bandung juga misalnya ya. Yang ketiga, Tono, alamatnya misalnya Jalan Sriwijaya, City Bandung juga, code-nya misalnya ini. Nah, nanti akan terrecord data yang sudah kita inputkan tadi. Nah, untuk soal sendiri di sini ditanya perbedaan instruksi SIIN dan SIIN yang getLine. Pada perintah SIIN tidak dapat membaca spasi pada karakter data yang kita inputkan tadi. Nah, sedangkan pada perintah SIIN yang getLine bisa membaca spasi pada karakter data yang kita inputkan, tetapi kita harus memberikan nama variabel dan ukuran variabel di dalam perintah SIIN getLine tersebut. Nah, untuk fungsi dari sizeOf-nya sendiri yaitu untuk menyesuaikan definisi array-nya. Jadi saat kita ingin menggunakannya di program selanjutnya, maka tidak perlu susah untuk mengingat definisinya. Jadi tinggal mengingat variabelnya saja, dan seperti yang sudah tadi dicoba bahwa getLine digunakan untuk menampung spasi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Kita komen dulu. Kita lihat di sini. Nah, ini soal nomor 4. Di sini diminta jelaskan instruksinya. Kita coba salin saya dulu programnya. Komen. Kalau sudah compile, kita jalankan. Nah, maka di sini akan keluar seperti ini. Name-nya printer kabel, quantity 0, untuk cost-nya sekian. Nah, untuk filenya sendiri instruksi 11, 12, dan 14. Untuk yang ini 11 yaitu struct bin printer kabel box. Di sini untuk menggunakan yang printer kabelnya. Sedangkan yang 12 struct bin untuk pointer dari yang ini, string yang begitunya, untuk struct-nya. Dan yang 14 yaitu untuk ininya, yang printer kabel boxnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kita komen dulu.
ke soal nomor 5. Kita salinkan saya dulu programnya. Tahan komen, compile, jalankan. Nah, di sini hasilnya ini untuk quasi memori 3 data structure. Quasi memori pertama adalah sekian, untuk yang kedua sekian, dan ketiga sekian. Nah, di sini menggunakan menampilkan seluruh dengan size of, tentang perintah size of yang tadi sudah dicoba. Nah, di sini untuk program ini itu menggunakan pointer dengan malloc. Nah, sini sudah ditentukan untuk i-nya sini dari 0 sampai kurang dari 3. Nah, ini untuk si out-nya itu keluarnya nanti hasilnya kan seperti yang tadi ini. Oke, kita lanjut ke modul 6. Modul 6 yaitu tentang pointer dan string. Nah, ini soal pertama menggunakan pointer. Kita jalankan dulu programnya. Nah, ini tahan komen dulu. Kita compile, kita jalankan. Nah, ini ada keluar dari programnya. Sini sesuai dengan value-nya sendiri, yaitu A sama dengan 7, maka keluar seperti ini. Sedangkan untuk yang bawahnya ini menggunakan bintang dan ada inverse darinya, maka saya akan seperti ini. Nah, untuk soalnya sendiri mintanya untuk dimaksud dengan karakter bintang dan dalam penggunaan pointer. Untuk operator yang digunakan yaitu pointer ada tanda bintang dan tanda dan. Untuk tanda bintang sendiri berfungsi sebagai penunjuk nilai dari suatu pointer, sedangkan tanda dan untuk digunakan sebagai penunjuk alamat dari suatu variabel. Pointer digunakan mengalokasikan tempat pada memori secara dinamis, yakni dapat diubah-ubah lokasi tempatnya pada memori. Oke, kita langsung ke soal berikutnya. Ini nomor 2. Nah, di sini ada 2 program, diminta untuk amati 2 program di atas dan jelaskan perbedaan dengan variabel dengan call by reference dengan menggunakan variabel call by value. Kita jalankan saja dulu programnya. Untuk program yang nomor 2 yang pertama, kita compile, jalankan. Untuk yang pertama hasilnya seperti ini. Dari numbernya itu 5, maka original value-nya 5. Dan untuk new-nya yaitu 125. Kenapa 125? Karena di sini sudah dibuat rumusnya seperti ini. Sekarang kita coba lihat yang keduanya.
hasilnya sama, hanya dengan di sini menggunakan pointer. Nah, untuk rumusnya akan seperti ini. Untuk soalnya sendiri, untuk perbedaannya, kita lihat fungsi pada ini yang by value dan parsing by value. Untuk by value untuk mendeklarasikan parameter inputan yang berupa variabel, sedangkan untuk yang reference untuk parameter inputan yang berupa pointer. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, masih di nomor 2. Nah, ini program lanjutannya, kita coba, kita komen dulu. Uncomment, compile, jalankan. Nah, hasilnya kan seperti ini. Perbedaannya pada tulisan hurufnya itu untuk yang sudah dikonversi menjadi huruf besar, karena di sini sudah dirubah untuk convert butuh uppercase. Untuk soal tanya kenapa kita menggunakan si type.h ini. Karena si type.h itu adalah header untuk redaksi yang berfungsi untuk mengklasifikasi karakter agar bisa dirubah menjadi besar seperti tadi. Oke, lanjut lagi. Sekarang nomor 3. Ini kita komen dulu. Kita compile, jalankan, hasil akan seperti ini, seperti pada di programnya. Itu sudah ditentukan di sini. Nah, untuk arraynya isinya seperti ini. Nah, setelah di ascending atau diurutkan akan seperti dari yang kecil ke besar. Nah, untuk soalnya, nah, keluarkan apa yang dilakukan. Nah, di sini di program yang tadi sudah dijalankan untuk mengurutkan dari array yang sudah ditentukan ini, karena masih berantakan, maka diurutkan di sini menjadi dari yang kecil menjadi yang besar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya. Nah, di sini untuk tercatat keluarkan di atas, kemudian jelaskan perbedaan proses menjadi string menggunakan array dibandingkan dengan menggunakan pointer. Kita compile coba. Jalankan.
Nah, untuk string 1 berisi hello dan 3 goodbye. Nah, di sini kita lihat, nah, ada isi string 1 itu juga 10, maka untuk string 2 isi hello. Nah, di string 3 nya itu goodbye. Nah, untuk di sini copy string 1 dan string 2. Nah, untuk void copy-nya sendiri di bawah sini. Di sini untuk S2 to S1 menggunakan array notation. Nah, di sini sedangkan yang untuk S2 to S1 di bawah ini menggunakan pointer notation. Maka saya akan seperti yang tadi. Untuk string 1 berisi hello dan string 3 berisi goodbye. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu soal nomor 4. Jelaskan baris 10 dan baris 17 pada program di atas. Kita jalankan saja dulu coba programnya. Jalankan. Nah, di sini minta untuk kita menginputkan pilihan dari 0 atau 1 atau 2, misalnya 2. Nah, maka kita masuk ke function 3 yang maka akan dipanggil pada function 3. Coba misalnya 0 function 1 was called, berarti function 1 sudah dipanggil. Dan misalnya sini 3, untuk 3 sendiri yaitu n, maka program akan selesai. Program ini komplit. Nah, untuk baris 10 itu, nah ini untuk baris sini yaitu untuk manggilnya, memanggil fungsinya yang function 1, 2 dan 3 yang fungsinya sudah dibuat di bawah sini. Sedangkan 17 ini untuk choice-nya itu pemilihannya angka yang tadi 0, 2, 3 dan 0, 2 dan 3. Jadi 0, 1, 2, 3. Nah, menggunakan array pointer atau fungsi di sini menggunakan array pointer. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, di sini ini ada program nomor 5 dan menggunakan string copy dan strn copy untuk melakukan dan terangkan perbedaannya. Kita jalankan saja dulu. Kita komen. Kita komen bawahnya juga untuk sistem terus. Kita compile, jalankan. Di sini keluar seperti ini. String array happy birthday to you, untuk yang Y happy birthday to you juga, sedangkan Z happy birthday. Nah, di sini penggunaan str cp copy atau strn cp ini apa? Untuk str yang cp itu berfungsi untuk menyalin copy suatu string asal
ke variabel string tujuan. Sedangkan untuk yang string copy ini berfungsi untuk menyalin suatu string masuk ke variabel string tujuan sebanyak karakter sesuai yang kita inginkan, dengan jumlah karakter yang ingin kita pindahkan. Untuk soal selanjutnya yaitu ini, kita komen lagi dulu. Tekan komen, kita compile, jalankan, hasil keluar seperti ini. Untuk sini minta menggunakan strcat dan strcat. Untuk yang strcat ini berfungsi untuk menambahkan string sumber ke bagian akhir dari string tujuan. Sedangkan untuk yang ini, strcat ini berfungsi sama dengan fungsi yang ini. Nah, untuk melewat string sumber ke bagian akhir dari string, yang membedakan adalah jumlah karakter yang dipindahkan. Untuk fungsi ini dapat memindahkan sebanyak karakter yang sesuai yang kita inginkan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ini. Kita salin saja programnya. Kita komen lagi. Nah, ini kita komen, compile, jalankan, warnanya seperti ini. Untuk S1 yaitu Happy New Year, S2 Happy New Year, Happy Holiday. Nah, saya akan seperti ini. Nah, untuk soalnya ditanya penggunaan strcmp ini dan cmp dan terangkan perbedaannya. Untuk strcmp ini berfungsi untuk membandingkan dua buah string. Hasil dari fungsi ini bertipe integer dengan nilai negatif bila string pertama kurang dari string kedua. Sedangkan untuk bernilai dengan nilai 0 bila string pertama sama dengan string kedua. Sedangkan untuk hasil positif bila string pertama lebih banyak dari string kedua. Nah, sedangkan untuk yang ini berfungsi untuk membandingkan karakter pertama dalam dua buah string. Hasil dari fungsi ini sama dengan hasil dari fungsi yang ini, dari cmp. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Itu ini. Sini penggunaan stock token. Ini kita komen dulu. Komen, kita compile, jalankan. Nah, di sini ada tulisan this is a sentence with 7 token. Nah, untuk token sih maka berkata akan bisa seperti ini nanti. This is a sentence with 7 token. Nah, untuk fungsi dari stop ini yaitu adalah membagi string menjadi beberapa bagian yang dibatasi oleh karakter yang telah ditentukan. Jadi hasilnya kan seperti sudah terbagi seperti ini, beberapa katanya. Oke, lanjut ke soal berikutnya atau soal terakhir di modul 6. Sini menggunakan STRLearn yang ini. Kita coba jalankan saja. Ini kita komen dulu. Tekan komen,
compile, jalankan. Nah, silakan seperti ini. Untuk jumlah dari A sampai Z yaitu 26. Untuk kata for yaitu ada 4, sedangkan Boston ada 6. Hasilnya seperti ini. Nah, terus untuk mengetahui panjang karakter dari fungsi styleline itu yaitu itu. Untuk mengetahui panjang dari karakter, misalnya for sini ada 4 karakter, berarti 4 akan dapat seperti ini. Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.